Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, untuk hari ini kita akan mengevaluasi pembelajaran teks eksposisi ya. Setelah latihan ya membuat teks eksposisi, banyak yang merasa kesulitan menentukan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Jadi, saya akan mengulas lagi apa saja kaidah kebahasaan teks eksposisi, seperti apa kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ya. Oke, simak ya. Dilakukannya evaluasi dan pengecekan tugas yang telah saya berikan, kalian itu banyak yang kebingungan tentang menentukan kaidah kebahasan di teks eksposisi ya. Nah, kita akan mengulas sedikit mengenai kaidah kebahasan teks eksposisi. Nah, yang pertama itu ada banyak menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif atau pernyataan himbauan atau ajakan. Nah, seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus, seharusnya. Nah, contoh seperti teks eksposisi yang ada pada latihan kedua yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan, pernyataan persuasif ada pada paragraf kedua, yaitu, seharusnya. Nah, seharusnya ini kan tadi ada ya di contohnya. Nih di sini ya. Nah, seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Kita cek di teks eksposisi pembangunan bencana lingkungan. Nah, mana ya tadi kata pernyataan persuasifnya ada pada paragraf kedua ya. Nah, ini yang tuliskan berwarna merah. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, ini termasuk pernyataan persuasif ya, ada pada paragraf kedua. Nah, ini dia ya. Nah, selanjutnya yang kedua ini menggunakan kata-kata konjungsi yang menunjukkan atau berkaitan tentang teks itu sendiri, misalnya sebab, disebabkan, karena, jika, dengan demikian, oleh, karena itu, akibatnya. Nah, selain itu juga dapat pula menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan keterangan waktu atau kronologis seperti kata sebelum itu, kemudian, dan pada akhirnya. Nah, selanjutnya juga bisa juga memuat konjungsi yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti kata sebaliknya, berbeda halnya, namun. Nah, contoh seperti di teks pembangunan dan bencana lingkungan, kata konjungsi ada pada paragraf kedua yaitu disebabkan. Nah, ini mana tadi sama kan? Nah, ini dia ya, sama. Oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, kita cek langsung ya di teksnya. Nah, ini ya ada di paragraf kedua. Ya, nih yang di warna biru tulisannya. Nah, disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, ini ya yang termasuk konjungsi. Nah, ini yang disebabkan. Nah, selanjutnya menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verbal seperti memprihatinkan, ya katanya diharapkan, memperkirakan, menduga, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat, dan mengagumkan. Contohnya seperti teks eksposisi yang ada pada latihan kedua. Yang tadi ya berjudul Pembangunan Bencana Lingkungan. Nah, kata kerja mentalnya ada pada paragraf kedua yaitu menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, kita cek ya langsung di teksnya. Nah, ini ya di paragraf kedua juga menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, setelah ini ya, selanjutnya kita akan melanjutkan ke yang 4.
banyak menggunakan kata peristilah atau kata teknis yang berkenan dengan topik pembahasan. Misalnya, jika topik yang dibawakan mengenai kehutanan, maka istilah teknisnya yang digunakan adalah hutan lindung, hutan alam, penebangan liar, sektor kehutanan. Nah, atau misalnya kayak corona ya saat ini, misalnya topiknya mengenai COVID, itu bisa penyebarannya COVID di bulan September, atau akibat akibat terjadinya penularan dengan pesat. Nah, ya itu bisa. Nah, contohnya yang di teks eksposisi tadi yang berjudul pembangunan dan bencana lingkungan itu topiknya tentang bencana lingkungan ya. Nah, adapun istilah-istilah teknisnya berkaitan dengan topik itu yaitu bencana tanah longsor, bencana gempa bumi, bencana tsunami. Nah, ini contohnya ada pada paragraf keempat. Nah, kita cek ya langsung ke paragraf keempat. Nah, ini ya yang diberi warna ungu tulisannya. Nah, pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat telah terjadinya 330 bencana banjir tuh. 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, lalu 241 gempa bumi dan 13 bencana tsunami. Tuh, banyak ya. Nah, ini contohnya. Nah, selanjutnya yang kelima, menggunakan kata-kata perunjukan, yaitu misalnya menurut pendapat, berdasarkan data, berunjuk pada pendapat. Nah, contohnya seperti di teks yang tadi, kata-kata kerja perujuk pada paragraf ke-6, yaitu yang kalimatnya menurut tim ahli pusat penelitian. Nah, kata perujukannya ini ya, menurut tim ahli penelitian. Nah, ini menurut pendapat tim ahli penelitiannya. Kita cek ya langsung di paragraf ke-6. Paragraf ke-6. Nah, ini menurut tim ahli pusat penelitian. Nah, ini ya. Selanjutnya yang ke-6, banyak menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumen penulis atau penuturnya, seperti kutipan yang diperkuat dari para ahli, pernyataan-pernyataan yang didukung. Ini contohnya di teks pembangunan dan bencana lingkungan itu, pernyataan yang menyatakan faktanya itu di sini ya, di paragraf ke-6 sama yang tadi, menurut tim para ahli pusat penelitian dan pengembangan sumber daya air. Nah, ya seperti yang tadi kita lihat nih di paragraf ke-6 ya, di sini nih, menurut tim para ahli pusat penelitian dan pengembangan sumber daya air. Nah, ini ya termasuk tadi ya ini pendukung atau membuktikan kebenaran dari argumen penulis atau penuturnya. Nah, selanjutnya ke yang 7. Banyak menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Nah, contohnya seperti teks eksposisi yang ada pada pembangunan dan bencana lingkungan ya. Kata kerja perujukannya ada pada paragraf ke-6, yaitu kenyataan ini sangat jelas nih, menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini diikuti bencana bagi manusia. Nah, ini termasuk kata perujukan yang bersifat menilai ya. Ini menilai ini udah tahu ini kehancuran, udah menjelaskan gitu ya. Menilai kehancurannya alam gitu yang terjadi. Nah, kita lihat di teksnya. Nah, ini ada di paragraf ke-3, yaitu kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Nah, ini ya ada paragraf ke-3 di bagian akhir paragraf ke-3. Nah, itu ya. Nah, itu analisis kita tentang kaidah bahasaan di teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan.
Itulah evaluasi yang telah saya paparkan tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, semoga kalian bisa paham ya dengan pembahasan evaluasi tadi mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.